Salam jumpa kembali anak-anakku kelas 8 SMP. Hari ini Bu Andre dari SMP Budaya Wacana akan kembali menerangkan mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Namun demikian, untuk video hari ini dengan tujuan pembelajaran menguraikan kembali penguatan ekonomi maritim, kita hanya belajar tentang penguatan ekonomi maritim. Mari kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang penguatan ekonomi maritim, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ketika kemarin kalian belajar tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, kalian tentu sudah mempelajari tentang ekspor dan impor, dan tentu kalian juga sudah tahu bagaimana kegiatan ekspor dan impor, bahwa kegiatan tersebut memerlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Nah, untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara ini, tentu perlu peningkatan ekonomi maritim. Karena apa? Karena ekonomi maritim ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upaya-upaya peningkatan ekonomi maritim itu bisa antara lain yaitu meliputi potensi maritim Indonesia, kemudian hambatan-hambatan apa di dalam pembangunan ekonomi maritim, dan usaha-usaha atau upaya apa untuk mengembangkan ekonomi maritim. Inilah yang tentunya itu mendukung semuanya untuk perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Untuk itu, usaha-usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi maritim ini kita akan pelajari lebih lanjut. Anak-anak, kita akan belajar yang pertama perihal penguatan ekonomi maritim, yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia. Coba perhatikan dua gambar ini. Bagaimana pendapat kalian dari gambar tersebut? Apakah kedua gambar tersebut merupakan bagian dari ekonomi maritim? Bagaimana dengan ekonomi kelautan? Nah, anak-anak semua, bahwa gambar ini merupakan gambar dari ekonomi kelautan. Lalu seperti apa ekonomi maritim? Mari kita pelajari juga materi ini lebih lanjut. Jadi gambar yang pertama, nelayan sedang menangkap ikan. Gambar yang kedua adalah nelayan sedang menjemur ikan. Kamu tahu ikan asin kan? Nah, inilah salah satu caranya menjemur ikan yang sudah mereka dapatkan di laut. Anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, supaya kalian paham kenapa gambar tadi itu disebut dengan ekonomi kelautan. Nah, ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di situ saya tandai dengan warna merah, ekonomi kelautan itu merupakan sebuah kegiatan ekonomi. Coba perhatikan sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah ekonomi maritim, yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Mungkin anak-anak bingung apa itu industri galangan kapal. Industri galangan kapal itu sebenarnya tempat untuk membuat, merakit, merawat, membenahi ya, membuat kapal, kemudian membenahi kapal-kapal yang mungkin ada yang rusak. Nah, itu adalah industri galangan kapal. Nah, kalau kita perhatikan ternyata kegiatan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim ini pengertiannya berbeda. Namun mereka memiliki persamaan, yaitu semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang pengertian ekonomi kelautan dan pengertian ekonomi maritim? Bila kalian belum paham, boleh loh kalian ulang kembali video tadi. Nah, setelah paham, silakan perhatikan gambar ini dan tentukan apakah ini kegiatan ekonomi maritim ataukah ekonomi kelautan. Dan tentu ketika kalian menjawab, kalian berikan alasannya, kenapa ini ekonomi kelautan, kenapa ini ekonomi maritim. Nah, untuk itu kalian juga harus baca buku paket IPS kelas 8 supaya kalian bisa lebih paham. Gambar pertama ini adalah gambar nelayan menangkap ikan. Kemudian gambar yang kedua ini adalah industri galangan kapal. Silakan dipikirkan dan dijawab oleh kalian masing-masing. Gambar berikutnya adalah budidaya rumput laut, jasa penyeberangan antar pulau, dan budidaya ikan di laut. Nah, silakan kalian juga menjawab apakah ketiga gambar ini termasuk ekonomi maritim ataukah ekonomi kelautan. Dan tentukan juga apa alasannya kalian memilih ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Baiklah anak-anak, semoga kalian sudah bisa menjawab 5 gambar tadi. Berikutnya, untuk memahami materi hari ini, lebih lanjut kita akan belajar mengenai kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Anak-anak, kondisi ekonomi maritim Indonesia ini dapat kita lihat dari 3 sektor, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah sektor pelayaran. Anak-anak, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Namun demikian anak-anak, kita akan melihat bahwa industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia memang sampai saat ini belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Loh, apa sebabnya ya? Yang pertama, kita tahu bahwa fasilitas kapal angkut yang belum memadai. Yang kedua, sistem pelabuhan di Indonesia yang juga harus terus diperbaiki. Yang ketiga, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran harus terus ditingkatkan agar sektor pelayaran ini bisa terus berkembang dengan baik. Dan yang keempat adalah sistem pelabuhan di Indonesia itu hanya cabang dari Singapura ataupun pelabuhan luar negeri lainnya. Nah, kita harapkan bahwa besok Indonesia itu menjadi pusat pusat untuk perdagangan, tempat berlabuh dari negara-negara dari luar negeri. Oke anak-anak,
Demikian, kita akan lanjut berikut ini. Berikutnya adalah sektor perikanan. Kalian tahu bahwa 2/3 negara kita itu terdiri dari laut. Tentunya, kalau melihat ini, seharusnya Indonesia itu sebagai negara industri perikanan terbesar di Asia. Nah, tapi kenyataannya, kontribusi perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan juga masih kurang. Untuk itu, pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan usaha. Nah, salah satunya adalah ayo kita gemar makan ikan. Jangan makan ayam terus-menerus ya anak-anak, tetapi ikan di laut itu sangat banyak. Mari untuk memenuhi sumber vitamin, sumber protein, dan untuk mencegah penuaan dini, pikun, melindungi penglihatan nanti kalau kita di usia tua. Mulai dari muda ini, ayo kita gemar makan ikan supaya pendapatan nasional yang masih rendah ini melalui perikanan, melalui kita gemar makan ikan, bisa meningkatkan pendapatan para nelayan dan sekaligus meningkatkan juga pendapatan nasional. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Yuk perhatikan gambar di sini, coba lihat begitu indahnya nuansa di laut ya, di dalamnya. Kalian lihat Bunaken di Sulawesi, kalian lihat di Kepulauan Seribu, Kepulauan Nias, Raja Ampat, begitu sangat indahnya. Dan tentu bila dikembangkan banyak dampak positifnya tentunya. Apa sih ketika kita mengembangkan wisata bahari atau di sektor pariwisata bahari ini? Bila itu berkembang, tentu yang pertama dapat menyerap tenaga kerja. Berikutnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mendatangkan devisa negara atau alat pembayaran luar negeri melalui wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Dan yang kelima adalah tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dan mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Di sini Ibu tuliskan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Demikian anak-anak tentang sektor pariwisata bahari. Yuk kita juga meningkatkan kegiatan pariwisata. Semoga ini nanti akan berkembang lagi setelah pandemi ini bisa diselesaikan. Anak-anak, Ibu harapkan kalian sudah paham bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Sekarang kita akan membahas strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Jadi, apa saja strategi dan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama, bahwa kebangkitan ekonomi kelautan di Indonesia ini ditandai dengan mengubah atau terjadinya perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan yang berbasis daratan menjadi pembangunan yang berbasis kelautan. Nah, anak-anak, melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing. Karena apa? Karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang akan lebih cepat. Di samping itu anak-anak memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut,
pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim ini adalah dalam waktu itu menyambut ASEAN Connectivity ini, Indonesia sudah menyiapkan 5 pelabuhan besar. Pelabuhan yang dimaksud itu adalah pelabuhan Belawan yang ada di Sumatera Utara, pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan yang ada di ada di Surabaya, di Makassar, dan Kalimantan. Baiklah anak-anak, ini yang bisa Ibu berikan lebih lanjut. Kalian bisa mendapati sumber-sumber lain untuk kalian lebih memahami tentang materi penguatan ekonomi maritim. Terima kasih kalian sudah mendengarkan video ini. Jumpa lagi pada materi penguatan agrikultur di Indonesia. Tetap semangat untuk menjadi siswa yang berprestasi.